Baik, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan buat kita biasanya beri kemuliaannya. Kemuliaan itu Tuhan yang punya. Tuhan yang berikan kemuliaan untuk kita, bukan kita yang berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan satu minggu lamanya Tuhan menyertai kita semua, dan hari ini Tuhan kumpulkan kita dalam rumah Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Kita bersyukur kepada Tuhan baik. Banyak hal kita alami, tapi satu hal, Tuhan selalu baik. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah raya pagi hari ini, kita akan masuk dalam saat teduh. Masing-masing kita merenungkan kebaikan Tuhan pada diri kita masing-masing. Saat teduh mulai. Selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita buka dari teman-teman nomor 178 untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. 178 damai yang berada. Ibadah kita dalam doa dengan dirinya kemenangan iman nomor 123 dalam kita waktu berlindung.
bahkan segala isinya, Allah yang menjadi tempat pernaungan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hidup, terima kasih untuk kekuatan bahkan kesehatan yang selalu kami rasakan ya Bapa. Kami mengucap syukur kami ada di minggu terakhir di bulan Juli 2024 ya Tuhan Yesus. Kami ada di dalam rumah Tuhan ini, menyempatkan waktu kami untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus, mengkhususkan diri kami untuk ada di altar Tuhan yang Maha Kudus. Untuk itu ya Tuhan, urapi setiap kami yang melayani pada pagi hari ini, bahkan setiap kami jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan hati pribadi lepas pribadi, agar setiap puji-pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan sebentar kami dengar, ketika kami pulang ya Tuhan, kami tidak pulang seperti waktu kami datang, tetapi kami pulang membawa sukacita besar untuk memasuki minggu yang baru. Untuk itu ya Tuhan Yesus, hamba habiskan ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di bawah tuntunan daripada Roh Kudus saja. Haleluya, amin. Dengan segenap umat percaya di muka bumi, mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan hidup kembali. Baik, begitu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam panggilan berbakti. Panggilan beribadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 75 ayat 1 sampai 11. Mazmur 75 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, dengan berikut Allah hakim yang adil. Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu baca yang kedua, yang benar kita baca sedikit berganti. Untuk penghubung kedua, menurut lagu jangan memusnahkan Mazmur kasar. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, kami bersyukur karena Allah menghidupkan namamu, diceritakan perbuatan-perbuatan yang baik. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, kerajaan yang yang Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya kerugian itu. tetapi direndahkannya yang satu dan meninggikannya kembali. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Sama-sama, segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk orang benar akan ditinggikannya.
Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membuka ruang kesaksian. Jika ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, saya berikan kesempatan. Kita akan sebelum kita menyaksikan kasih Tuhan, mari kita menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 138. Mohon maaf. Nah, ini agak susah, jadi kita menyanyi yang nyanyian kemenangan iman nomor 177. Senang berserah pada Yesus. Yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Baik, adik-adik pemuda, mari kita menghentikan sama-sama kita memuji Tuhan. Nyanyian kemenangan iman 262. Sekarang kita sempat bersama. Ayo, ingat remaja pemuda. Kami akan menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman 262. Ku dikasihi Yesus itulah.
terakhir di bulan Juli, di mana 1 bulan penuh ini kita fokus konsen baik itu di ibadah kategorial, di ibadah hari Minggu, kita berbicara tentang anak. Bapak Ibu, kalau kita melihat hari-hari ini dunia ini sudah semakin jauh dari Tuhan, sudah semakin jatuh ke dalam dosa, dan ini meresahkan kita, Bapak Ibu. Terakhir kalau Bapak Ibu sempat menonton pembukaan Olimpiade Games, yaitu Olimpiade di Paris, Bapak Ibu, iblis bekerja tidak lagi diam-diam, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi di belakang-belakang, tapi hari-hari ini iblis bekerja terang-terangan, Bapak Ibu. Di media-media kita lihat banyak orang yang sudah tidak takut Tuhan, banyak orang yang semakin jauh dari Tuhan, dan ini meresahkan kita sebagai orang tua. Siapa yang mendidik anak-anak kita? Ini menjadi satu perhatian bagi kita orang tua, dan satu yang sangat besar bagi kita orang tua bahwa ayo orang tua, please jangan percayakan pelayanan rohani, pelayanan iman, pertumbuhan iman itu hanya kepada kami, saya, tapi kalau hamba Tuhan yang lain, tetapi tanggung jawab orang tua juga. Ya, ini menjadi perhatian kita karena iblis hari-hari ini gencar-gencarnya, semangat-semangatnya untuk menjerumuskan dan membawa anak-anak kita kepada alasan melalui apa? Media-media yang ada. Bapak Ibu, kalau mau dibilang anak-anak kita dengan HP-nya atau dengan Alkitab? Dengan HP-nya. Lebih banyak waktu dengan HP-nya. Kita tidak tahu, kita tidak bisa kontrol 24 jam full. Tapi hari ini sekali lagi saya himbau kita sebagai orang tua, mari kita memberikan perhatian bagi anak-anak ini, dan tentunya kita akan terus berdoa bahwa anak-anak ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Maka saya mengajak kita untuk berdoa. Tapi silakan doa di tempat, saya pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di atas kerajaan surga, anak-anak ini adalah milik-Mu. Engkau menitipkan mereka sebagai milik pusakamu di keluarga mereka masing-masing, di mama dan papa mereka masing-masing, di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami tentunya sadar Tuhan bahwa perkembangan anak-anak kami ini menjadi perhatian bukan hanya bagi gereja, bukan hanya bagi pemerintah, namun juga menjadi perhatian bagi kami orang tua. Ajar kami sebagai orang tua Tuhan untuk melihat kebenaran ini, bahwa dunia yang semakin jauh dari Tuhan ini akan menyeret anak-anak kami juga untuk menjauh dari Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, bahkan mungkin berpaling daripada Tuhan. Dari tempat ini hamba minta Roh Kudus untuk bekerja dalam hati anak-anak ini, biar kebenaran-kebenaran firman yang sejak usia kecil ditanamkan dalam kehidupan mereka, itu akan menjadi satu fondasi yang kuat, dasar yang teguh bagi anak-anak ini dalam menjalani hari-harinya. Tuhan jaga dan pelihara anak-anak kami, iman mereka semakin bertumbuh, iman mereka semakin kuat, iman mereka semakin teguh menjelang hari Tuhan yang kian dekat. Kami rindu Tuhan bahwa anak-anak ini menjadi dan termasuk dalam bilangan daripada orang-orang yang diselamatkan. Tuhan, materaikan anak-anak kami dengan darah yang kudus, sehingga Tuhan anak kami ini tidak terhilang, tetapi melalui anak-anak kami Tuhan, mereka boleh menyaksikan kasih Kristus, menyaksikan kebaikan dan karya keselamatan Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak ini. Dari tempat ini kami menumpangkan tangan Roh Kudus untuk teguhkan dan memperkaya anak-anak kami ini, sebagaimana firman-Mu bahwa bawa dan jangan menghalang-halangi anak-anak ini datang kepada Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan, ketika orang tua membawa mereka masuk dalam rumah-Mu di tempat ini, Engkau pula lah yang akan bekerja dalam hidup mereka, dan Engkau pula lah yang akan menyelamatkan jiwa daripada anak-anak kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, bisa kelas anak-anak sekolah minggu boleh menyampaikan. Ya baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya masih berikan kesempatan lagi. Jika ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau menyaksikan kasih Tuhan, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, saya percaya bahwa kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan
menutup ruang kesaksian dengan nyanyian kemenangan iman yang tadi, ayat yang ketiga, dengan berserah pada Yesus. berdoa dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk menyatakan maksud-Mu, dan jamalah setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa
dan kami minta supaya Tuhan yang membentengi kami dengan kuasa-Mu terhadap segala tipu daya iblis yang coba untuk mencuri firman-Mu dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu silakan duduk. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya bersyukur bisa pada hari ini kita bersama-sama dengan jemaat untuk bersekutu memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengaruh doa orang tua terhadap pertumbuhan anak. Saya percaya bahwa sepanjang bulan ini jemaat di sini sudah banyak belajar apa yang Tuhan mau bagi kita sebagai orang tua yang punya anak dan juga sebagai anak. Kita semua pasti pernah jadi anak. Sekalipun kita orang tua seperti oma pernah juga jadi anak. Rasa seperti apa anak, bagaimana pertumbuhan seorang anak, kita semua sudah rasa. Dan sebagai orang tua, kalau hari ini kita ada sebagai orang tua, Tuhan memberikan satu tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat 17. Bapak Ibu dapat kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita anehan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Puji Tuhan. Ada satu cerita tentang, satu kisah tentang seorang dokter yang menyesal setelah dia menyekolahkan 3 anaknya ke luar negeri. Dia menyesal. Bapak Ibu tahu kenapa dia menyesal? Dia menyesal karena setelah dia tua, dia seorang yang hebat dan dia menulis bukunya terkenal dan banyak orang mengikuti jejaknya. Dia menulis buku bagaimana supaya anak bisa sekolah sampai ke luar negeri dan mempunyai prestasi yang baik. Tetapi setelah dia tua, dia menyesal menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Karena waktu dia sudah tua, anak-anaknya sudah pergi semua, lalu istrinya sakit, stroke, dan hanya dia dan istrinya saja, dan istrinya meninggal. Yang sangat disayangkan, ketiga anak-anaknya tidak ada yang datang. Yang satu sudah kerja dan katanya sibuk karena meeting-meeting, yang satu sedang melanjutkan studi dan tidak punya kesempatan untuk datang, lalu yang satu karena baru masuk di perusahaan IT yang besar sehingga dia tidak bisa datang. Hatinya kecewa, dia sedih, dia menyesal. Lalu dia menarik bukunya yang pernah dia tulis untuk orang lain baca. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah ini saya tahu bahwa kita semua yang punya anak, kita punya mimpi, kita punya kerinduan, kita punya tujuan supaya kita punya anak jadi orang yang hebat, supaya kita punya anak jadi orang-orang yang berhasil. Itu doa dan kerinduan kita. Tapi sangat disayangkan hari-hari ini banyak orang tua tidak membesarkan anak-anaknya dengan doa. Mama tuh biasa cerewet. Padahal kalau anak sudah remaja, sudah pemuda, marah saja bawaan. Saya sedang mengalami, saya punya anak yang satu sudah lewat masa remaja,
masa remaja. Kalau anak masa remaja itu memang kita belajar psikolognya, anak remaja itu anak yang mencari jati diri, tidak mau dibilang anak kecil dan belum bisa dibilang orang besar, anak besar, karena belum punya tanggung jawab. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai mama itu hidupnya minta ampun. Buat mereka selalu merasa bahwa kita ini musuhnya, karena buat ini jalan, buat itu jalan. Jadi memang anak-anak kalau masa remaja itu perempuan dari orang tua. Jadi kadang-kadang saya pikir mungkin kebanyakan kita orang tua terlalu sibuk marah, sibuk ngomel, sehingga kita punya waktu untuk berdoa sedikit. Bapak-bapak sibuk cari uang, sibuk kerja supaya anak-anak bisa sekolah tinggi. Karena kalau mau sekolah semua serba dana, biaya, uang. Jangankan untuk masuk sekolah baru, naik kelas saja itu butuh uang. Tas baru, sepatu baru, buku, pembelajaran buku-buku setiap tahun kayaknya ganti-ganti terus. Setiap kali kalau kita punya anak mau sekolah masuk ini, seperti sekarang ini, saat sekarang ini kita butuh uang. Jadi bapak-bapak kerja kadang-kadang sampai pulang harus larut malam, berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak bisa nanti sekolah. Selesai SMA dia mau kemana? Itu butuh uang. Sehingga orang tua jawab, bapak-bapak jawab untuk anak-anak punya masa depan. Tapi saya disayangkan karena kesibukan cari uang, bapak-bapak jadi kurang berdoa. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti bapak dokter tadi. Orang tuanya tua sendiri-sendiri. Sampai mama mati, mama sakit, mama mati, orang anak-anak tidak ada. Itu hasil dari didikan yang kita pikir baik. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Hari ini kita tidak bisa kembali. Bahkan saya rasa juga banyak hari ini orang-orang berdoa, tapi doanya di Facebook, doanya di WA, doanya di medsos. Kami doakan, ya kalau anak ulang tahun, doa yang terbaik buat anak. Tapi sebenarnya hanya di medsos. Apakah berdoa sungguh-sungguh berdoa? Punya waktu dengan Tuhan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 22 ayat 6 katakan begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda, didik anak-anak menurut jalan yang patut baginya, sehingga masa tuanya dia tidak menyimpang daripada jalan itu. Lalu di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 dikatakan begini. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi mendidik anak itu penting karena firman Tuhan tadi, supaya masa tua kita akan melihat hasil. Anak-anak itu mahkota orang tua. Kalau anak-anak berhasil, orang tua bangga. Tapi hari ini kita lihat banyak kisah-kisah, banyak cerita-cerita tentang orang-orang tua yang dengan susah payah membesarkan anak-anak mereka, pengorbanan yang tidak sedikit. Tapi ketika mereka tua, anak-anak jadi orang, istilahnya, tapi mereka tidak lihat orang tua. Yang paling miris kita dengar baru-baru ya, itu saksi cerita atau kasus yang terjadi di Jakarta, oma dan bapak tua yang mati di dalam rumah beberapa hari, baru orang tahu, tetangga-tetangga yang tahu, orang-orang gereja yang tahu. Anaknya sampai waktu keluar, tetangga-tetangga kubur, orang gereja kubur, selesai pemakaman dengan yang sudah. Ini jadi satu kasus dan perhatian. Apakah sudah seperti ini kita orang Indonesia? Apalagi sampai orang Ambon. Mama saya Ambon, suami saya Ambon. Saya tahu orang Ambon itu didikan orang tua dulu sangat menghormati orang tua. Tapi hari ini sampai orang tua mamanya mati, mamanya stroke, bapaknya sudah lansia tidak kuat untuk mama, lalu mama
lalu tetangganya sudah berapa hari tidak keluar rumah, lalu mereka buka itu pintu, orang gereja datang mau kasih makan. Bayangkan, mereka telepon anak-anak, tidak ada yang datang. Waktu orang tua sakit, orang lain yang harus kasih makan anak-anaknya. Bapak Tomasowa ini pelaut dan dulu sempat jadi direktur perusahaan. Istrinya bintang radio kerja di RRI. Orang yang hebat dan membesarkan anak-anak, 3 anak laki-laki. Tapi waktu orang tua dan tidak bisa apa-apa, yang kasih makan tetangga, yang kasih makan orang gereja. Apakah ini yang menjadi tujuan kita membesarkan anak-anak? Orang tua dulu bilang, lebih baik saya menangis hari ini daripada saya menangis nanti. Artinya kita menangis didik anak kita hari ini, menangis dengan anak kita dalam doa hari ini, supaya waktu kita tua seperti firman Tuhan bangsa, anak cucu ada kebanggaan. Dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 dikatakan betapa sukacitanya melihat anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, penting bagi kita untuk mendidik anak dengan doa. Kenapa penting? Karena satu, doa adalah nafas. Doa adalah nafas. Kita tidak bisa didik anak kita hanya dengan ilmu. Hari ini kita sedang belajar bagaimana mendidik anak kita mulai sekolah sekarang pakai kurikulum Merdeka, yang tujuannya itu bukan mendidik anak secara ilmu saja, otak saja, tapi karakter. Percuma pintar tapi tidak punya karakter yang baik, akan jadi penjahat. Perampok sekarang bukan rampok orang di jalan, perampok sekarang rampok orang punya rekening di bank, itu pakai ilmu kepintaran. Jadi kalau hari ini dunia ini jahat, firman Tuhan bilang, hari-hari terakhir, kita ada di masa-masa terakhir, masa yang suka dalam Timotius 3 katakan. Kita hidup di hari-hari terakhir, masa-masa yang suka, masa-masa yang jahat. Bumi ini, dunia ini tidak akan menjadi semakin baik, tapi akan semakin jahat, semakin rusak. Itu firman Tuhan yang katakan. Sekalipun orang pintar banyak S1, S2, S3, tapi dunia ini akan semakin jahat. Itu sebabnya kenapa kita perlu berdoa dalam mendidik anak. Kita tidak mungkin mendidik anak Tuhan. Doa adalah nafas. Kadang-kadang hari-hari ini banyak orang tua menyerah. Kan saya sudah tahu niat menjadi apa. Saya sudah tahu anak ini susah sekali bisa bicara. Saya tidak sanggup lagi didik anak. Ada banyak orang tua hari ini menyerah. Apalagi kita ada di zaman yang mereka bilang zaman milenial, zaman digital, generasi X, generasi Y, lalu generasi Z, dan sekarang generasi Alpha. Yang tadi seperti Bapak nanti sudah sampaikan dalam doa. Kita perlu sekali dengan bukan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, tapi dengan kekuatan doa. Kita sendiri orang tua tidak sanggup. Anak-anak sekarang saya mau katakan begini. Kalau dulu kita punya orang tua, ada tamu kan, datang terus anak-anak ya lewat atau apakah ribut kan, orang tua cuma buka mata saja, lihat kita dari mata melotot begitu, kita sudah tahu, kita sudah sadar, oh salah, kita sudah diam-diam masuk kamar kan. Hari ini anak-anak kita buka biji mata besar-besar juga sama saja, tidak ada artinya bagi mereka. Jadi hari ini memang pergumulan buat kita. Makanya sekarang ini kita lihat kalau di YouTube, seminar-seminar, banyak tentang seminar parenting, seminar pengasuhan. Bagaimana mendidik anak zaman ini, zaman now yang mau bilang. Tidak mudah. Kita belajar mereka punya keadaan yang ada saat ini. Sekarang ini karena mereka semua sudah pegang HP, kalau orang tua bicara, Mama saya sudah tahu. Mama di YouTube bilang begini, di TikTok bilang begini. Jadi ini tantangan buat kita untuk mendidik generasi. Sekali lagi saya katakan, doa adalah nafas, doa adalah kekuatan. Kalau kita sebagai orang tua tidak kuat, bagaimana kita bisa mendidik
Jadi yang pertama kita yang perlu bernafas, kita yang perlu kekuatan doa. Maka tadi dalam firman Tuhan dalam Timotius yang kita baca, itu nasihat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Peganglah apa yang sudah diajarkan kepada kamu dari kamu kecil. Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Musa menjadi seorang pemimpin besar sebenarnya tidak dimulai dari Musa, dimulai dari orang tua. Iman bapak dan mamanya. Bapaknya punya iman sehingga Musa pada masa waktu dia lahir semua anak harus dibunuh, tapi mamanya dengan iman menyembunyikan Musa. Dia disembunyikan di sungai. Lalu membesarkan dia dengan diam-diam. Karena iman dari orang tua, bapak yang garis keturunan imam, berarti orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan karena iman dari mama dan bapak, maka Tuhan akan Musa dalam kehidupannya. Musa menjadi seorang pemimpin Israel yang besar. Dan sampai hari ini, kalau di Yahudi mereka tidak bilang Yesus, mereka bilang Musa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Samuel, seorang hakim besar di Israel pada waktu itu. Dimulai dari siapa? Dari iman seorang Hana yang tidak punya anak, mandul, tapi dengan doa, kekuatan doa, dia minta anak dan Tuhan kasih anak. Lalu dia bilang, Tuhan karena anak ini saya minta dari Tuhan, saya berdoa serahkan dia kepada Tuhan. Lalu Samuel dari kecil sudah dipilih untuk menjadi seorang pemimpin besar. Lalu Timotius, Paulus bilang Timotius bukan karena Timotius punya iman, bukan dari Timotiusnya, dari nenek Lois, lalu turun kepada Eunike, anak mama dari Timotius, lalu turun kepada Timotius. Maka dia umur 17 tahun dia sudah menjadi seorang gembala, pemimpin yang hebat yang menjadi teladan. Kalau hidupnya masih muda, tapi menjadi teladan. Berapa di antara kita di sini orang tua yang ingin anaknya hidup dan anaknya hidup dalam hati Tuhan? Biar dia hidup di berkat Tuhan, biar dia hidup di hati Tuhan. Menjadi pemimpin di masanya yang akan datang itu doa dan kerinduan. Tapi bagaimana iman kita, bagaimana doa kita, bagaimana peran kita? Tuhan bilang anak-anak itu Tuhan titip. Dalam Mazmur 127 bilang bahwa anak-anak itu seperti anak panah yang tajam dalam tabungan Tuhan untuk ditembakkan tepat kepada target sasaran. Setiap kita Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Tidak semua kita jadi presiden, tidak semua kita jadi gubernur, tidak semua kita jadi pemimpin di satu perusahaan, tapi semua kita Tuhan punya tujuan yang dalam tujuan kita Tuhan akan berperan. Setiap anak kita pun unik, kita punya anak 3 kak, 4 kak, 5 kak. Jangan kita beda-bedakan. Yang ini yang akan kita prioritaskan itu. Tapi setiap anak dengan karakternya, dengan keunikannya, Tuhan mempersiapkan menjadi anak panah yang tajam. Dan itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mempersiapkan mereka, mengasah mereka, mempertajam mereka untuk sampai pada didikan tujuan yang Tuhan mau. Maka ingat dan hati-hati karena Tuhan bilang anak laki-laki itu pusaka. Kalau mereka adalah pusaka yang dititipkan kepada kita, kita harus hati-hati. Jangan kita menyesatkan mereka. Kita harus didik mereka sesuai dengan tujuan Tuhan sebagai pusaka yang akan membawa nama pemilik pusaka itu. Lalu firman Tuhan bilang anak perempuan itu tiang utama dalam istana-istana. Apakah kita akan mempersiapkan kita punya anak-anak perempuan menjadi tiang-tiang utama, pilar-pilar utama dalam istana raja? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita punya tanggung jawab dan kita tidak bisa membuat itu sendiri dengan kekuatan kita. Karena apa? Tantangan yang kita hadapi di dunia. Tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Tuhan Yesus saja ajar murid-murid berdoa. Doa Bapa kami. Lalu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kalau Yesus itu dikatakan
punya berdoa sampai hari ini adalah saya. Sampai hari ini setiap kali mereka tahu saya melayani, mereka tanya melayani di mana, khotbah di mana, dan mereka akan berdoa buat saya. Dan hanya orang tua yang tidak pernah putus berdoa untuk itu. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Bapak Ibu adalah pendoa yang sangat signifikan buat anak. Tidak ada orang lain yang bisa berdoa seperti Bapak dan berdoa. Karena yang paling mengenal tidak ada. Jadi itu penting. Kita menghadapi tantangan yang besar. Ada 3 musuh kita sebagai orang percaya. Diri sendiri, lalu musuh kedua iblis, dan musuh ketiga dunia. Ingat itu. 3 musuh ini kita bisa lawan dengan doa. Saya katakan bahwa saya punya anak, saya tahu dia pemalu, dia minder. Lalu saya bilang, kakak, anak yang pertama sekarang dia di Bali. Musuh terbesar itu bukan orang lain, tapi kamu. Lawan aku punya rasa malu, lawan aku punya rasa takut, lawan aku punya diri sendiri. Jadi waktu dia pergi sekolah SMK di Bali, waktu masih ospek, kita tahu namanya apa, PRS atau apa. Lalu dia punya ketua yayasan, satu kali masuk seorang pilot senior, terus dia tanya sama kalian tahu kalian yang ada zaman milenial ini, musuh kalian yang paling besar itu apa? Dia orang dia sebenarnya saya tahu dia tidak pernah katakan, tapi hari itu dia katakan. Lalu ada beberapa teman yang jawab, dan yang ketiga dia waktu dia jawab, musuh terbesar kalian anak-anak milenial dan ini apa? Dan dia bilang diri sendiri. Dia bilang, mama saya ingat mama punya kata-kata musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Dan saya jawab, kalau dia bilang betul sekali, musuh terbesar kalian adalah diri sendiri. Bayangkan Bapak Ibu sekarang ada kita pakai, kita panggil nyawa tidak. Apalagi dengan digital, dengan era zaman ini, firman Tuhan juga kasih tahu bahwa manusia ada zaman itu egonya tinggi, mencintai diri tinggi. Jadi Bapak yang Tuhan Yesus kasih dengan lawan kita, lawan anak-anak kita sebenarnya mereka kita bisa bilang mereka nakal, bodoh, apa segala macam kita bisa marah. Tapi kita harus ajar mereka dan kita doa mereka karena musuh terbesar adalah diri sendiri. Malas, kita pun harus tahu demikian. Malas berdoa, ingin berdoa tapi malas. Akhirnya kita punya anak-anak tidak berdoa. Lalu iblis, tantangan yang kita hadapi. Iblis dia tinggal diam. Dan iblis itu orang kalau merampok itu dia tidak merampok di rumah gubuk. Dia merampok di rumah yang besar, megah, bagus. Karena dia tahu di situ banyak harta, ada uang ya. Kalau di gubuk ngapain dia rampok capek-capek aja? Gak ada apa-apa. Sama. Iblis pun juga begitu. Dia tidak akan mengganggu, dia tidak akan merampok di anak-anak atau di orang-orang yang tidak berdoa. Tapi dia akan berusaha untuk merampok atau menghancurkan atau menjatuhkan, merebut dari orang-orang yang berdoa. Kalau berdoa saja iblis gencar, apalagi kalau kita tidak berdoa. Saya melayani di sekolah beberapa waktu yang lalu, begitu masuk tantangan kelas gelap banyak, masuk sudah disambut dengan anak remaja kami dalam rumah, 2 orang kerasukan yang sudah berbulan-bulan. Kami masuk ke dalam. Satu kali waktu kami ada ibadah pemuda, selesai ibadah pemuda, anak yang sedang kami layani kerasukan ini dia sudah baik dalam pemulihan. Tapi tiba-tiba waktu kita selesai ibadah dan tuan rumah menyediakan minum, kue, tiba-tiba anak ini datang kepada saya lihat orang sadar dia sudah dia baik di dalam kesurupan. Kalau dia kesurupan parah sekali, takut sekali. Tapi hari ini dia baik. Tiba-tiba dia datang kepada saya sedang duduk dan dia langsung duduk di depan saya. Mama, saya sudah tunggu mama dari
tidak bisa datang ke sini. Terus saya lihat matanya, oh matanya kosong. Lalu saya berdoa, saya panggil Indri, ya mama dia tidak mengaku dia Indri. Ya mama, tuh mama kenapa saya tidak bisa datang pada perang itu? Mama kenapa sulit sekali? Lalu saya lihat dan saya bilang, kok bukan Indri? Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, jangan ganggu, keluar. Dia mulai balik. Terus tidak lama kemudian waktu saya ke belakang ketemu dengan karena itu ibadah pemuda, saya ketemu dengan Bapak